Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah mabad. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita masih membahas ustadz yang memfitnah orang-orang yang mendakwahkan sunnah kaum muslimin, ya, yang dia sebut Wahabi, ya. Kalau kita lihat, memang ini adalah usaha untuk menjauhkan umat ini dari dakwah yang hak kaum muslimin, ya. Mereka secara perlahan-lahan memframing bahwa orang-orang salafi itu nggak benar, ya. Ya, dengan cara mereka menyebutkan Wahabi itu ada yang benar, ada yang toleran, ada yang baik, ya. Tapi ada ya Wahabi-Wahabi yang ya mereka takfiri, ya, bahkan pengajian orang yang nggak sepaham dibubarkan, ya. Statement-statement yang seperti itu bagi kami ya itu usaha mereka untuk memframing bahwasanya orang-orang yang mereka sebut Salafi Wahabi ya seburuk itu kaum muslimin, ya. Karena memang tidak ada standarisasi bagi mereka untuk menjelaskan, nggak ada klasifikasinya. Wahabi maksud mereka yang mengkafirkan, yang suka memblok masjid, menguasai masjid, suka membubarkan kajian orang yang tidak sefaham. Itu Salafi yang seperti apa? Ya, nggak ada mereka menjelaskan. Yang ada selama ini ya yang dicap sebagai para asatid Wahabi, orang-orang Wahabi, ya para asatid yang mendakwahkan supaya kaum muslimin ini mengamalkan agama Islam ini sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Sunnah, tidak berbuat syirik, tidak berbuat bid'ah, ya. Itu yang mereka cap Wahabi. Ya semisal Ustadz Khalid Basalamah, Ustadz Syafiq Riza Basalamah, ya, yang tidak sedikit kita mendengar kajian-kajian mereka ditolak, bahkan dibubarkan. Kemudian kalau melihat mereka menciri-cirikan orang yang mereka sebut Salafi, yang mereka sebut Wahabi, ya berjenggot, bercelana cingkrang, ya. Kemudian rajin sholat berjamaah ke masjid, ya. Yang seperti itulah yang mereka sebut Wahabi. Yang nggak mau yasinan, nggak mau tahlilan, nggak mau perayaan Isra Mi'raj, mereka sebut Wahabi. Ya, akhirnya apa? Perlahan-lahan masyarakat ini yang memahami Wahabi yang dimaksud yaitu nggak ada bedanya, Wahabi ini Wahabi itu nggak ada bedanya. Jadi bagi kami itu sudah usaha mereka untuk memframing bahwa Wahabi itu ya buruk. Meskipun dia katakan ada Wahabi yang baik, ada Wahabi yang toleran, ya, tapi mereka nggak bisa menjelaskan Wahabi yang baik, Wahabi yang toleran itu Wahabi yang mana? Wahabi yang mana? Kemudian Wahabi yang nggak toleran, yang nggak baik, yang suka membubarkan pengajian, yang suka memblok masjid, menguasai masjid, itu Wahabi yang mana? Ya, coba simak statement yang ini kaum muslimin. Ada juga yang berkomentar, Ustadz bisa bersikap lembut kepada Wahabi, kepada Salafi, ya karena mungkin tidak langsung berkonfrontasi dengan mereka. Berbeda dengan Ustadz yang lain yang tiap hari dicaci maki, disesatkan, dikafir-kafirkan oleh Wahabi ini. Lihatlah di sosial media saya, siapa yang tiap hari itu ngerecokin. Ini dari kelompok-kelompok yang mengatasnamakan Salafi Wahabi kan. Demikian juga di dunia nyata, itu pengajian, majelis taklim kita digeser, dihantam, bahkan kemudian dibatalkan oleh siapa? Oleh mereka. Kita itu kalau misalnya menguasai sebuah masjid, kadang kita persilahkan mereka untuk ngisi, bahkan kita bagi jadwal 50-50 dari kami dan dari mereka. Tetapi coba kalau ada masjid atau kemudian lembaga berhasil mereka kuasai, itu mereka bisa blok, tidak boleh dari kelompok yang lain ngisi atau masuk ke tempat tersebut. Coba kaum muslimin, ya, ini kan fitnah yang luar biasa kaum muslimin, ya, fitnah yang sangat luar biasa, yang sebenarnya ini kembali kepada mereka sendiri kaum muslimin, kembali kepada mereka, ya. Coba kami minta satu saja bukti bahwa orang yang mereka sebut Salafi, yang mereka sebut Wahabi, ya, yang mereka membubarkan kajian orang-orang yang tidak sefaham dengan mereka. Coba satu saja bukti, dan insya Allah nggak akan ditemukan. Tapi kalau bukti kajian para asatid yang mereka gelari Wahabi yang dibubarkan, ini mungkin nggak kehitung lagi kaum muslimin, ya. Ustadz Khalid Basalamah, ya, Ustadz Syafiq Riza Basalamah, Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas, ya. Dan kami sampaikan kembali, sampai masjid yang diperjuangkan oleh Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas yang ingin dibangun itu ditolak, pembangunan masjid ditolak kaum muslimin. Coba, itu kelakuan siapa? Coba, kelakuan Wahabi, ya. Tapi coba ketika mereka dengan orang-orang kafir Natalan bersama, ya, biksu diajak masuk ke masjid,
Sampai mereka minta barokah kepada biksu. Coba, apakah orang-orang kafir mengandung barokah, minta doa sama orang kafir? Coba, yang terlihat dengan saudara sesama muslim, bencinya setengah mati, ya. Pengajian ditolak, dibubarkan, tapi dengan orang kafir mesranya luar biasa. Itu siapa coba? Coba, ya. Jadi sudah-sudahlah, ini berusaha untuk memutarbalikkan fakta. Ya, fakta yang sebenarnya mereka lah yang suka membubarkan kajian, suka menguasai masjid. Kalau sudah mereka kuasai, orang lain nggak bisa masuk. Ya. Tapi mereka menuduh orang-orang yang disebut Salafi Wahabi. Kan konyol ini kaum muslimin. Ya. Coba kita kasih satu contoh lagi lah kaum muslimin. Ya. Tahu kan? Dus Miftah, si Taim. Ya. Ceramahnya seperti apa sih? Berapa kali sudah dia mengeluarkan perkataan-perkataan yang nggak bener? Ya, coba kita flashback ya. Kita simak video-video dari Taim. Itu es tehnya masih nggak, Mas? Masih. Ya sana dijual goblok. Siapa bilang dokter itu pinter? Dokter itu goblok. Buktinya apa? Setiap orang datang ditanya, kan goblok. Es tehmu jauh kera? Masih. Yo kono didol goblok. Pokoknya sukanya metal. Melu tahlilan. Orang kok metal yang kedua, memeknya gatal lah. Nah, coba kaum muslimin ya, itu cuma beberapa video ya dari si Miftah. Yang kalau pengajian seperti itu kaum muslimin, masih banyak lagi, ada yang sampai ngomong lon ya. Bahkan yang sampai ya hal-hal yang sensitif pun ya diucapkan sama si Miftah ya. Ya pokoknya kata-kata capul itu ya keluar semualah ya. Dan kami yakin kaum muslimin, kami yakin ya bahwa tidak ada satupun dari orang Salafi yang seneng dengan ceramah-ceramah yang seperti itu. Nggak ada ya. Tapi pernah nggak satu kali saja kajian Miftah ini ditolak sama orang-orang yang katanya Salafi, katanya Wahabi? Pernah nggak? Satu kali saja. Pernah ada spanduk tolak kajian Miftah? Atau mungkin orang yang ya bergerak turun ke jalan ya, menyerukan tolak kajian si Miftah, tolak ceramahnya si Miftah. Pernah? Atau mungkin sampai mereka membubarkan kajiannya si Miftah, ceramahnya si Miftah. Pernah? Nggak akan pernah Anda temukan, sekalipun wallahi nggak akan pernah Anda temukan. Ya. Dan orang dari Aswaja pun ya kami yakin masih ada juga yang akalnya sehat. Mereka nggak suka dengan kajiannya si Miftah yang seperti ini. Ya, kami yakin ya masih ada orang-orang yang waras, orang-orang yang sehat, yang mereka nggak suka juga dengan ceramah-ceramah si Miftah ini kaum muslimin. Ya, kami yakin ya. Tapi sekali lagi, ya, nggak pernah ada orang Wahabi, orang Salafi menolak dan membubarkan kajian si Miftah. Nggak pernah. Nggak pernah kaum muslimin. Bahkan kalau kita menyimak videonya si Miftah, ya, dia ejek para asatid Salafi, Ustadz Khalid Basalamah, ya, sampai dibuat wayang. Ya kita tahulah polemik itu kaum muslimin, ya, sampai dibuat wayang. Wayangnya Ustadz Khalid Basalamah sampai dihajar luar biasa. Ya meskipun itu cuma wayang ya, nggak ada masalah ya. Ustadz Firanda disebut apa? Bajingan. Sampai seperti itu. Tapi coba cari satu saja dari para asatid Salafi yang pernah mencela Miftah. Coba cari satu saja. Ya, nggak ada kaum muslimin, nggak ada. Justru pelakunya yang sering membubarkan kajian, menolak kajian, ya orang-orang yang seneng sama Miftah. Ya. Jadi ya itu kebohongan, 100% bohong. Kalau dikatakan ada orang-orang Salafi, orang Wahabi, ya suka menguasai masjid, ya, suka membubarkan kajian, apalagi sampai mengkafir-kafirkan orang. Nggak ada kaum muslimin, nggak ada. Itu semuanya hanya tuduhan-tuduhan semata. Dan memang rata-rata ya mereka itu hobi memelintir perkataan para asatid Salafi. Ya. Ketika para asatid Salafi menjelaskan tentang tata cara ziarah kubur yang benar, nggak boleh ngalap barokah di kuburan, minta-minta di kuburan, nggak boleh. Mereka pelintir, katanya, Salafi Wahabi
melarang orang untuk berziarah kubur. Ya, itu ya, ketika para asatidz salafi menjelaskan tentang bedahnya acara perayaan Maulid Nabi. Mereka menyebutkan apa? Salafi Wahabi melarang kaum muslimin untuk berbahagia atas kelahiran Nabi. Hah? Ketika para asatidz salafi menjelaskan tentang bedahnya acara tahlilan kematian, mereka sebut apa? Orang salafi melarang orang baca tahlil, melarang orang baca yasin, melarang orang baca Al-Quran. Itu pelintiran-pelintiran mereka kaum muslimin. Ya. Dan yang menyedihkan, ya, kadang-kadang mereka ini baper tapi nggak jelas. Ya, bapernya itu nggak jelas karena gagal paham mereka baper. Ya. Ketika para asatidz salafi menyampaikan hadis dari Nabi Muhammad SAW, kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar, mereka langsung mengatakan kita ini dineraka-nerakakan. Loh, Nabi Muhammad SAW yang mengatakan, ya, ketika para asatidz salafi menjelaskan tentang bahaya syirik. Syirik itu dapat menyebabkan pelakunya keluar dari Islam. Ya. Kemudian apa mereka katakan? Mereka katakan, kita-kita ini sudah dikafirkan. Ya Allah. Ya memang seperti itulah mereka kaum muslimin, ya. Seperti itu mereka. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah kaum muslimin. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.